Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan datang di sini untuk melaksanakan konseling kelompok traumatik pada hari ini. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, kita mengambil tema trauma terhadap kecelakaan. Baik, Bu. Sebelum melakukan proses konseling kelompok traumatik, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya di antara kalian apakah sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok traumatik? Belum, Bu. Jadi, Ibu jelaskan dahulu ya. Konseling kelompok adalah merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor dengan sekelompok klien. Baik, Bu. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Konseling kelompok traumatik yakni proses bantuan seorang konselor dengan sekelompok kecil yang memanfaatkan dinamika kelompok. Untuk membahas suatu permasalahan. Nah, ini juga diambil dari need assessment dalam pembentukan kelompok ini. Yakni kita akan membahas tentang trauma terhadap kecelakaan dalam berkendara. Baik, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada dalam konseling kelompok. Itu terdiri dari asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas-asas lainnya. Dalam asas ini sangatlah penting dalam melaksanakan proses konseling. Dalam kegiatan ini, Ibu harapkan kalian semua dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya baik, sebelum melakukan proses konseling kelompok traumatik ini, alangkah baiknya kita melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Untuk waktu 90 menit, apakah cukup? Kami rasa cukup, Bu. Baik, jadi sekarang langkah-langkahnya nanti ada perkenalan, kemudian pembahasan materi, dan kesimpulan. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi gini, nanti kalian sebut nama dan yang lain jawab hai dan namanya. Dimulai dari saya sendiri, Ibu ini. Nama saya Anissa Nifah. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok atau selaku pemandu jalannya suatu kelompok. Nah, sekarang kita perkenalan satu sama lain ya. Hai Bu Anis, nama saya Anissa. Hai Anissa, saya Friska. Hai Friska, saya Lucia. Nah, udah pada kenal kan sekalian semua? Sudah, Bu. Baik, di sini ada yang tahu nggak trauma itu apa sih? Trauma adalah kejadian masa lalu yang membekas, Bu. Menurut saya, trauma adalah pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan, Bu. Trauma menurut saya yaitu luka yang menimbulkan penderitaan atau kepedihan yang berkepanjangan. 3. Baik, di sini ada yang pernah mengalami trauma kecelakaan sesuai dengan kesepakatan tema yang kita ambil kemarin. Ada, Bu. Ketika pagi hari pukul 7 saya berangkat ke sekolahan, Bu, karena selalu berdiri jadinya mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi. Tapi terjadilah kecelakaan yang menyebabkan aku dan yang aku tabrak itu mengalami shock dari pingsan dengan kendaraan yang sama-sama hancur, mengakibatkan saya mengalami trauma dengan berkendara motor. Sekian dari saya. Kalau saya, jadi gini Bu, aku pernah jatuh, bukan kecelakaan sih, lebih tepatnya kayak diserempet. Jadi ceritanya lewat jalan sawah, mau jemput adik sepupu. Nah setelah itu jantung saya tuh berdebar-debar banget rasanya, itu menjadi sesuatu trauma bagi diri saya sendiri. Bagus-bagus kayak Ariel kok.
kalau cerita saya itu ya Bu, saya tuh pulang sekolah waktu SMP itu dijemput oleh ayah saya. Suatu ketika saya mau pulang itu jalanan sepi, tiba-tiba dari arah barat ada 2 orang pria mengendarai motor sangat kencang, dan setelah itu tiba-tiba motor saya dan ayah saya itu ditabrak hingga saya jatuh ke aspal, mengakibatkan kepala saya terbentur sangat keras dan saya mengalami trauma yang sangat mendalam. Baik, sekarang kita voting permasalahan traumatik siapa yang akan dibahas dan yang kita pilih. Mungkin bisa kita pilih dari Mbak Anissa terlebih dahulu untuk memilih permasalahan siapa yang akan dibahas. Saya memilih permasalahan dari Mbak Friska, Bu. Kalau saya lebih memilih permasalahan yang dialami oleh Mbak Anissa, Bu. Kalau saya memilih permasalahan dari Mbak Friska, Bu. Bagaimana Mbak Friska? Apakah berkenan untuk menceritakan secara detail tentang masalah trauma yang dialami Mbak Friska? Boleh, Bu. Jadi gini, aku pernah jatuh, bukan kecelakaan sih, lebih tepatnya kayak diserempet. Jadi ceritanya lewat jalan sawah, mau jemput adik sepupu sekolah. Dari arah selatan itu ada mobil pick up, udah tahu jalannya itu sempit, pinggir sawah. Aku udah minggir-minggir, mobilnya itu malah kencang itu mengendarainya. Otomatis aku kan keluar jalan kan, mana jalannya itu cor-coran gitu loh, kan jalan saya itu kan cor-coran, langsung jatuh ke sawah, parah banget. Motornya juga ikut jatuh, mau marah tapi marah sama siapa, malah pengendaranya mobil itu juga malah makin cepet gitu, nggak tanggung jawab banget. Padahal udah lihat aku itu jatuh ke sawah, untung ada bapak-bapak yang lagi di sawah nolongin. Setelah itu ya ampun, rasanya itu pengen marah, tapi kok jantung berdebar-debar banget. Rasanya itu menjadi sesuatu trauma bagi diri saya sendiri, Bu. Apa akibat peristiwa kecelakaan yang membuat Mbak Friska mengalami trauma? Akibatnya saya jadi takut mengendarai sepeda motor, Bu. Akibatnya Mbak Friska jadi takut dan mungkin aktivitas menggunakan sepeda motor itu menghambat Mbak Friska ya. Akibatnya mungkin Mbak Friska jadi takut lewat jalan sawah dan mengakibatkan luka yang dalam bagi Mbak Friska ya. Adakah saran untuk Mbak Friska? Menurut saya Mbak Friska mungkin bisa melewati jalan-jalan kecil dengan didampingi dengan orang terdekat supaya traumanya itu bisa sedikit-sedikit menghilang. Seperti itu ya Mbak. Menurut saya pribadi, Mbak Friska itu harus berlatih mengendarai motor agar Mbak Friska itu tidak hanyut dalam masa traumanya, karena ketakutan Mbak Friska itu belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Tadi kan Mbak Friska mendapatkan masukan dari teman-teman Mbak Friska. Lalu, langkah apa yang akan Mbak Friska ambil? Mungkin saya akan mencoba perlahan untuk mengendarai motor lagi, dan saya akan mencoba melawan rasa takut saya dengan perlahan. Benar yang diucapkan oleh Mbak Lutfia, saya ini jangan terlalu takut akan suatu hal yang belum pasti akan terjadi. Jadi saya akan mencobanya untuk melawan rasa takut saya agar tidak semakin tenggelam dalam trauma, Bu. Jadi, kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok traumatik yaitu Mbak Friska akan mencoba untuk mengendarai motor lagi, dan Mbak Friska akan mencoba melawan rasa takutnya dengan perlahan agar tidak terlalu tenggelam dalam traumanya ya Mbak. Nah, sebelum kegiatan konseling kelompok ini diakhiri, Ibu ingin tahu apa sih pesan atau kesan kalian mengikuti konseling kelompok traumatik pada hari ini? Merasa lebih senang dan banyak yang bisa diambil pelajaran dari suatu masalah yang dialami setiap orang.
Jadi saya lebih paham dan saya merasa senang mendapatkan suatu informasi dan pengalaman baru dan dapat lebih akrab dengan teman-teman, Bu. Saya pribadi menjadi lebih tahu langkah apa yang saya ambil ke depannya. Saya lebih bijak lagi untuk menghadapi suatu trauma dan lebih rileks, Bu. Nah, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan kelompok pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, apakah kita akan melaksanakan konseling kelompok traumatik lagi? Kira-kira kapan untuk melaksanakannya? Dengan Bu, kalau hari Kamis aja gimana? baik, hari Kamis ya. Sebelum Ibu mengakhiri konseling kelompok traumatik ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Ibu mohon maaf dalam proses konseling kelompok traumatik ini memiliki salah dalam bertutur kata maupun tingkah laku, dan Ibu memohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.